10 Muharram rafa'allahu ta'ala, Allah akan mengangkat kepadanya, mengangkat derajatnya lahu bagi orang yang mengusap kepalanya anak yatim, bikuri sya'ratin darajatin, setiap helai rambut yang diusap akan diangkat 1 derajat. Inna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki syaka yang mengadu ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaswata qalbihi, tentang kerasnya hatinya. Faqala lahu, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya, at'imil miskina, berilah makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Jadi itu salah satunya amalan di bulan Muharram. Adapun sejarah berpuasa di bulan Muharram, terutama tanggal 10 Asyura, karena di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa bersejarah dan besar di mana Allah menyelamatkan para nabi dan rasulnya di bulan Muharram. Salah satunya kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam kitab Kashful Bayan an Tafsiril Quran, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Sa'labi An-Naisaburi, beliau ulama besar dari mazhab Imam Syafi'i sekaligus ahli tafsir dan ahli hadis, menulis di dalam kitabnya, qala Sa'labi, kana adalah istawa'us safinati, berlabuhnya kapal Nabi Nuh, ala Jabali Judi, di atas gunung Juhdi, yauma Asyura, pada hari Asyura, tanggal wahwal asyiru minal Muharram, 10 Muharram. Fasoma, maka Nabi Nuh berpuasa, fasoma Nuhu, berpuasa pada hari itu, syukron, sebagai bentuk rasa syukur, lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Kisahnya adalah wa amara man kana ma'hu bisyami, dan beliau juga memerintahkan orang-orang yang bersamanya bisyami, untuk berpuasa. Jadi orang-orang yang selamat dari kapalnya atau perahunya diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk berpuasa. Fidalikal yaum, pada hari itu, ya, pada tanggal 10 Muharram. Syukron, sebagai bentuk rasa syukur, ala tilkan ni'mati, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat tersebut, diselamatkan oleh Allah. Wa yurwa, bahkan diriwayatkan, anna, sungguhnya at-tuyur, burung-burung juga, wal wukhusha, dan juga hewan buas, wat tawaba, dan semua hewan ternak, jami'ahum, semuanya yang diselamatkan, saumu, juga berpuasa, dari kaliau, pada hari itu, tanggal 10 Muharram. Summa, kemudian, inna, sungguhnya Nuhan, Nabi Nuh, akhraja, mengeluarkan, ma baqiya, sisa-sisa bekal makanan yang ada di dalam perahu tersebut, sisa-sisanya, ma baqiya ma'hu, yang bersamanya, minazadi, itu dikeluarkan semuanya, ya, kemudian dikumpulkan. Fajama'a sab'ata asnafin, ternyata ada 7 macam makanan atau sisa-sisa makanan. Minal khububi, ya, dari biji-bijian seperti kacangan. Wahya baslati, kemudian wal adasu wal ful, ada gandum, ya, wal khimmasu wal qamhu wasyairu wal uruzu, ada beras juga, dikumpulkan jadi satu, ditumbuk, ya, diolah, kemudian jadilah itu bubur, ya. Fakhalato, setelah dicampur, ba'daha fi ba'din, sisa-sisa makanan tersebut diolah jadi satu, jadilah bubur. Wa tabakhaha fi dalikal yaum, kemudian direbus, dimasak, ya. Setelah itu, fasorotil khububi, makanan-makanan dari bijian itu dimakan untuk berbuka puasa, ya.
Min dalikal yaum, di hari tersebut tanggal 10 sunnata Nuhin, disunahkan bagi Nabi Nuh dan pengikutnya alaihi salam, wahya mustahabbatun, dan hukumnya mustahab. Mustahab itu sama seperti sunat, sangat dianjurkan. Nah, ini sejarahnya kenapa di tanggal tersebut 10 Muharram itu disunahkan kita untuk berpuasa, saudara. Tarikhus sanatil hijriyatil islamiyah, selanjutnya sejarah tahun baru Islam. Nah, ini perlu diperhatikan. Laisa min maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam itu bukan dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Nah, tapi dari hijrahnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menentukan? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pada masanya. Tapi perlu diketahui bahwa hijrahnya Nabi juga bukan bulan Muharram, tapi hijrahnya Nabi bulan coba bulan hijrahnya Nabi ternyata bukan bulan Muharram, ya. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu fi Rabiul Awal. Hijrahnya Nabi justru juga di bulan Rabiul Awal. Nah, maka kita akan uraikan ini, ya. Kenapa gak pakai tahun Masehi saja atau pada waktu itu ya mengikuti Nasrani? Jadi pada zaman Abu Bakar kemudian sampai kepada 2 tahun kepemimpinan awal Umar bin Khattab, surat-surat yang dibuat oleh orang-orang Muslim, terutama administrasi kepemerintahannya, masih tidak pakai tahun. Jadi tidak ada tahun, hanya menggunakan bulan, ya. Dari mulai ya Muharram dan seterusnya sampai Zulhijjah. Ya. Masalah muncul pada saat surat menyurat, ya. Kemudian ada surat hutang, bayar bulan Sya'ban. Sya'bannya tahun berapa? Bingung. Akhiran arsala Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an risalatan ila Umar radhiyallahu an. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari mengirim surat kepada Umar radhiyallahu an. Apa isi suratnya? Ya Amirul Mukminin, wa salatna risalataka duna tarikhin wa sanatin. Suratmu telah sampai kepada kami tanpa tanggal dan tahun. Tapi enggak ada tahunnya, enggak ada tanggalnya, hanya bulan saja. La nadri ayyu Sya'ban taqsidu. Kami tidak tahu Sya'ban yang mana yang kau maksud. Nah, karena sudah ada bulannya, ya, sudah ada. Jadi bulan Rabiul Awal, kemudian Sya'ban, Ramadan, itu bikinan Arab jahiliyah sebelumnya, ya. Bukan bikinan Islam, ya. Tahunnya juga masih menggunakan tahun Nasrani, tapi Islam pada waktu itu tidak menggunakannya dan belum punya tahun, ya. Jadi intinya surat resmi dari pusat bingung tanggalnya karena cuma ditulis Sya'ban saja, tahunnya juga nggak ada. Maka Umar bin Khattab memutuskan untuk membuat kalender Islam sendiri. Musyawarah akbar, musyawaratus sahabatil kubro namanya, ya. Jama'a Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat, kibar sahabati, sahabat-sahabat yang senior, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, wa Talhah, wa Zubair bin Awam, wa ghairuhum, dan yang lain-lainnya. Wa sa'alahum, intinya kita mulai tahun dari kapan dulu? Nah, kapan Islam memulai tahun? Dari bulan apa? Rabiul Awal kah? Bulan Haji kah? Bulan Sya'ban kah? Bulan Syawal kah? Atau bulan Muharram? Dimulainya dari kapan? Nah, ada 3 usulan. Salah satu iktirahatin Maulidun Nabi. Ada yang usul dari kelahiran Nabi, rufido, langsung ditolak. Alasannya apa? Khosya ayyusyabihan nasoro, takut disamain seperti
Nasrani. Ya. Alladzina yu'arrikhuna min maulidi Isa alaihissalam. Karena Nasrani itu menghitungnya awal tahunnya itu dimulai dari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Wafatun Nabi, kemudian usul yang kedua, bagaimana kalau dari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rufido, ditolak juga. Ya. Li'annahu, karena sesungguhnya yauma musibatil li ummah, karena pada waktu itu hari kesedihan umatnya Nabi, ditolak. Dan yang ketiga usulannya adalah hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau dimulai tahun barunya Islam itu diawali satu tahun barunya Islam itu tahun satunya itu diawali dari ketika Nabi Muhammad hijrah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Summa ittifaqu alaih, disepakati oleh seluruh musyawirin yang ada. Lianna, karena sesungguhnya al-fasilu bainal haqqi wal batil, ini merupakan batas pemisah antara hak dan batil. Dan kemudian wal islamu, Islam soro qawiyan ba'dal hijrah, menjadi kuat setelah hijrah ke Madinah. Jadi awal kebangkitannya Islam ya saat hijrah ini. Maka disepakati oleh para sahabat. Ar-riwayatun Anas bin Malik radhiyallahu an. Tapi setelahnya kemudian Anas bin Malik mengatakan, qadiman nabiyul madinatu fi rabiul awal. Ketahuilah bahwa Nabi juga hijrah itu datang ke Madinah, tepat di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Berarti kembali lagi dong dengan usulan yang pertama, bahwa tahun baru Islam dimulai dari Maulid Nabi. Akhirnya Umar bin Khattab menggelar rapat yang kedua. Ya. Nah ini kenapa bulannya Muharram bukan Rabiul Awal? Padahal hijrahnya Nabi Rabiul Awal, kok tahun barunya Muharram? Nah, maka musyawarah lagi. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, Sa'ala Umar radhiyallahu an ayu syahrin yunasibu, bulan apa yang cocok ayyakuna bidayatas sanatil islamiyah, untuk menjadi awal tahun Islam. Nah, bahaslah itu. Kemudian alhasil ya, usulan yang diterima summa asyara Ali radhiyallahu an, yang diterima usulannya dari Ali radhiyallahu an, mengusulkan summa asyara ma ra'ayukum fi syahril muharrami, bagaimana pendapat kalian jika awal tahun baru Islam itu bulannya adalah bulan Muharram. Ini usulan dari Ali radhiyallahu an. Ya. Maka li'annahu syahrul ladzi ya'ti ba'da ada'il haji. Kata Umar bin Khattab, apa alasannya? Jawabannya Ali adalah karena itu adalah alladzi ya'ti ba'da ada'il haji, setelah umat Islam menunaikan rukun Islam yang terakhir, yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Artinya umat Islam telah menyelesaikan, menyempurnakan rukun Islamnya, saudara. Begitu dalamnya pemahaman ilmu para sahabat pada waktu itu. Betul. Nah, sehingga tahun barunya dimulai dari setelah Dzulhijjah, yaitu sekarang masuk bulan Muharram, saudara. Ditambah ya, Muharram termasuk dari 4 bulan yang disebutnya dengan bulan-bulan yang haram atau yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah. Maka disepakati ya, awal tahunnya adalah Muharram, awal tahun Islamnya adalah ketika Nabi hijrah, tapi bulannya adalah bulan Muharram ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, ikhtara Umar radhiyallahu anhu al-hijrah wa lam yakhtar maulidin Nabi.
Umar radhiyallahu anhu memilih hijrah sebagai awal tahun barunya Islam, bukan kelahiran Nabi, li'annal Islam yu'allimuna, karena Islam mengajarkan, alladzi yughayyirul masira laisal maulida, yang merubah nasib seseorang, awal kehidupan seseorang sesungguhnya bukan dari lahirnya, bal hijratu, akan tetapi dari mulai hijrahnya. Ay syaja'atu fi tarkil ma'siyati min ajlillah. Jadi awal kehidupan manusia itu sesungguhnya bukan dari saat dia lahir, tapi saat dia mulai hijrah, mulai berubah, mulai meninggalkan dari perkara-perkara yang batil menuju perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah awal dari kehidupan manusia yang sesungguhnya. Maka dikatakan oleh Umar, asyaja'atu fi tarkil ma'siyati min ajlillah. Awal kehidupan manusia sesungguhnya ketika dia sudah berani, mulai berani untuk meninggalkan maksiat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, itu sejarah di bulan Muharram juga. Banyak peristiwa-peristiwa di mana Allah memberikan pertolongan kepada para nabi dan rasulnya. Contohnya Nabi Adam. Fi yaumi asyura khalaqallahu Adam wa fi uhbita ilal ardi wa fi tiba alaihi. Di yaumul asyura Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian menurunkan Nabi Adam ke bumi, dan juga di yaumul asyura Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Fatalaqa Adam min rabbi kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Al-Baqarah 37. Kemudian Nabi Idris juga diangkat ke langit. Wa rafa'nahu makanan 'aliyan yaumul asyura. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud juga di yaumul asyura. Wa ulqiya Ibrahim fin nari yauma asyura wa najjahu Allahu minha yaumal asyura. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, wala qamahul khutu yauma asyura wala fadahu yauma asyura. Begitu mulianya di hari Asyura itu, ya. Dan Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri di yaumul asyura. Bahkan Nabi Sulaiman kerajaannya dipulihkan juga yaumul asyura. Wa rudda mulku Sulaimana yauma asyura. Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur. Wajamat sayyaratun farsalu waridahum fa'adla dalwahu qala ya bushra hada hulam yaumal asyura. Di bulan Muharram kita juga dianjurkan untuk hijrah secara maknawi, yaitu berubah dari kegelapan menuju cahaya yang mulia, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan. Man amila solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, falah nuhyannahu hayatan thayyibatan, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka di bulan Muharram ini, tahun baru Islam, berusahalah kita untuk lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan di tahun ini dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tahun sebelumnya ada keinginan atau cita-cita yang belum terpenuhi, jangan katakan gagal, tapi katakanlah urung wayai. Betul.
Jadi jangan katakan gagal, tapi katakan urung wayahe, tunggu titi mongsone, tunggu waktunya ya. Kan sekarang banyak anak-anak kita yang masuk ke SMK atau ke perguruan tinggi, atau ada yang masuk kerja kemudian tes dan gak lolos. Maka jangan katakan kepada anak kita itu gagal ya, tapi katakan apa tadi, urung wayai, sabar ya kan. Innallaha ma'asso, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kadang kata-kata orang Jawa itu ya maknanya dalam itu Pak. Urung waya itu kan Jawa kan ya. Iya, dulu saya dinasehatin sama orang tua, jadilah orang yang bitingi. Tahu nggak bitingi? Tahu nggak biting? Biting tahu biting Pak? Lidi. Lidi apa maknanya? Jadilah lidi berarti kan ya. Apa maknanya itu lidi? Lidi artinya, lidi kan kecil ya. Kecil. Berarti apa maknanya? Jadilah orang yang merendah diri. Ya. Lidi itu satu, ya kan? Tapi ada gunanya nggak? Nggak ada. Kecuali kalau lidi itu dikumpulkan dengan orang-orang yang banyak. Ya. Manusia itu kalau sendiri sulit, susah. Tapi kalau dikumpulkan, dia akan menjadi kekuatan yang besar. Betul-betul. Nah, lidi juga sama. Kalau dikumpulkan jadi satu, ada manfaatnya dia, ya, buat nyapu, buat bersih-bersih, buat beres-beres. Tuh nasihatnya orang Jawa, ya. Ada lagi dulu ketika nanti kamu merantau, ya, jangan makan di kamar, ya, nanti rezekinya seret. Nah, ya, jangan makan di kamar, rezekinya seret. Tapi sulit. Apalagi bagi perantauan, karena ketika merantau dia ngontrak pasti kalau nggak 2 kamar 3 kamar ya. Dia makan di kamar, ya tidur di kamar, betul, seret-seret dah itu rezekinya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi bagi orang yang berbuat kebaikan, falah nuyanau hayatan thayyibatan, dia akan diberikan kehidupan yang baik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, Pak. Ya. Bahkan saya uraikan, jika engkau menjauh, Allah itu mendekat. Jika engkau mendekat, Allah sungguhnya lebih dekat daripada hatimu. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun. Jika engkau pergi, Allah memanggilmu. Apa panggilannya? Kita dipanggil setiap hari 5 kali dengan seruan azan. Jika engkau tidak pernah mengingatnya, Allah merindukan. Allah kirim ujian, cobaan. Itu bahasa rindunya Allah kepada hambanya. Bahkan jika engkau bersembunyi, Allah tetap menemukanmu. Jika engkau menghilang, Allah akan mencarimu. Bahkan jika engkau berbisik, Allah tetap mendengarnya. Jika engkau berdoa, Allah kabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Bahkan jika engkau mempunyai aib, Allah yang menutupinya. Kemudian jika engkau berbuat dosa dan menyesal, memohon ampun, maka Allah akan mengampunimu dan tidak akan menghukummu. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampun. Bahkan jika engkau melampaui batas atas dosa-dosamu, kata Allah, jangan berputus asa dari rahmatku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku.
Kemudian jika engkau mulai kembali, Allah bukakan pintu-pintu ampunan untukmu. Jika engkau mulai membersihkan diri dari dosa, Allah memujimu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Qad aflaha man tazakka. Kata Allah, beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulan fa uhibbuhu. Dipuji di hadapan para malaikat-malaikatnya jika ada hamba-hambanya Allah yang kembali bertobat dan mensucikan dirinya. Bahkan jika engkau mulai mensucikan dirimu dengan beramal soleh, Allah hapus semua catatan buruk masa lalumu, lalu Allah bukakan lembaran-lembaran baru. Kayauma waladatsu ummuhu, seperti saat baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian jika kita mulai hadir di majlis ilmu, Allah angkat derajat kita setara dengan derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Bahkan jika mulai istiqomah hadir di majelis ilmu, Allah berikan pahala jariah sepanjang masa. Bahkan ketika engkau sudah ada di alam kuburmu, Allah tetap berikan pahala jariah. Idza matabnu adama in qata amalu illa min salasin sedaqatin jariyatin, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, menjadi sedekah jariyah. Kemudian jika engkau mulai bersolawat kepada nabinya, Allah langsung yang akan membalasnya. Bahkan jika engkau bersolawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatmu. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bahkan jika engkau berbuat kebaikan untuk orang lain, apa kata Allah? Kebaikanmu itu untukmu sendiri sesungguhnya. In ahsantum ahsantum falah. Kemudian jika engkau berkurban, Allah jadikan kurbanmu itu kendaraan nanti menuju surga. Baik gak Allah? Jika engkau menahan amarah, Allah berikan surga al-farah. Jadi ada surga yang khusus bagi orang-orang yang bisa menahan amarah. Bahkan jika engkau meninggalkan perselisihan, ketika terjadi perdebatan, Allah janjikan surga Adnan bagi orang-orang yang malas untuk berdebat atau berselisih. Saudara, jika engkau mengerjakan sholat, berpuasa, zakat, dan taat kepada Allah, maka apa janjinya Allah? Allah masukkan engkau ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Kemudian jika engkau di dunia ini menyambung silaturahmi, apa janjinya Allah? Allah panjangkan umurmu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jika engkau berbuat baik kepada orang tua, apa janjinya Allah? Allah tulis namamu di pintu surga walaupun jasadmu masih berkeliaran di dunia. Saudara, itulah janjinya Allah bagi manusia yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Namanya sudah tertulis di pintu surga, dialah calon penghuni surga. Kemudian jika engkau bersujud di bumi, Allah berikan ganjaran seperti ibadahnya malaikat dari langit yang pertama sampai langit yang ke-7. Jika engkau menyayangi makhluknya di bumi, apa kata Allah? Allah perintahkan penduduk langit mencintaimu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jika di dunia ini kita terbiasa bertasbih, memuji subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, apa kata Allah? Kalimat tersebut
akan memberatkan. Tamla'ul mizan, nanti timbangan amal kebaikanmu di yaumul